Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Istiqamah dengan NIM 200539096, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema mekanisme kerja pasar. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, konsumen, produsen, atau pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. A. Sistem ekonomi pasar bebas. Pada sistem ekonomi ini, seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Operak produksi nasional ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Dan sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dari sistem ekonomi yang lain, karena adanya faktor-faktor produksi yang digunakan secara efisien. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan selaras jika adanya kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang disukai. B. Sistem perekonomian perencanaan pusat. Perencanaan pusat berarti seluruh kegiatan diatur oleh pusat. Pemerintah yang mengatur dan menentukan kegiatan dan corak perekonomian. Namun, dalam sistem ini kurang menguntungkan dan bukan pilihan yang baik untuk mengganti sistem pasar. Dibuktikan dari kegagalan negara-negara komunis dalam membangun ekonominya yang diakhiri runtuhnya sistem tersebut pada akhir tahun 1980-an dan permulaan tahun 1990-an. C. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara tersebut. B. Pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat lainnya. Pada usia 7 tahun, Muhammad diajak oleh pamannya Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Muhammad semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain. Dan salah satu mitra bisnisnya ialah Hadijah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap berlangsung secara islami. Pada saat itu, mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk menetapkan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kegiatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghargai pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syariah. C. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pasar telah mendapat perhatian memadai dari para ulama klasik, seperti Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada saat itu, tetapi tergolong futuristik.
D. Pengertian kekuatan pasar ekonomi Islam. Berikut akan dipaparkan mekanisme pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam klasik. 1. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebagai berikut. 1. Harga barang yang bersangkutan. 2. Pendapatan konsumen. 3. Harga barang lain yang terkait. 4. Selera konsumen. 5. Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi, maka permintaannya pun akan tinggi, meskipun harganya pun tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Berikutnya ekspektasi atau pengharapan dan maslahah. Kedua, penawaran dalam hasanah pemikiran ekonomi Islam klasik. Pasokan atau penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. 1. Maslahah. 2. Keuntungan. Satu, pasar persaingan sempurna. Merupakan struktur pasar atau industri yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi kegiatan keadaan pasar. Dan pasar ini merupakan pasar yang ideal karena memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Terjadinya penjual dan pembeli. 2. Pasar sebagai penentu harga. 3. Barang bersifat homogen. 4. Setiap perusahaan bebas keluar dan masuk pasar. 5. Menghasilkan barang serupa. 6. Terdapat banyak perusahaan di pasar. 7. Pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar. Contoh pasar persaingan sempurna, yaitu pasar tradisional, pasar modal, pasar uang, dan bursa efek. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna. A. Pasar monopoli. Suatu bentuk pasar di mana pasar tersebut dikuasai oleh satu pihak yang memiliki kuasa lebih. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya terdapat satu penjual atau produsen dan banyak pembeli. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak memiliki substitusi atau tidak ada barang ganti. 3. Penentuan harga oleh produsen. 4. Promosi iklan kurang diperlukan. Kelebihan pasar monopoli. 1. Biaya produksi yang lebih murah sebab tingkat produksi yang besar. 2. Mutu barang meningkat dan harga murah jika perusahaan selalu melakukan pengembangan dan inovasi. 2. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila monopoli menghasilkan barang yang lebih murah dan bermutu. Kekurangan pasar monopoli. 1. Hanya ada satu pihak yang diuntungkan. 2. Produsen atau penjual bebas menentukan keuntungan yang besar. 3. Konsumen tidak memiliki pilihan. Contoh pasar monopoli, yaitu Pertamina, PLN, dan PDAM. B. Pasar oligopoli. Pasar yang terdiri hanya ada beberapa perusahaan yang mempunyai ukuran dan modal yang relatif besar. Barang yang dihasilkan berbeda corak, seperti produsen mobil atau barang serupa, seperti perusahaan perminyakan. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Terdapat beberapa produsen dan banyak penjual. 2. Menghasilkan barang standar maupun berbeda corak. 3. Adanya kesulitan keluar masuk pasar. 4. Adanya persaingan ketat antar penjual. 5. Penentuan harga ada kalanya lemah dan kuat. 6. Adanya kompetisi non-harga atau iklan. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Pengembangan produk diimbangi oleh kemajuan iptek. 2. Penjual leluasa menentukan harga. 3. Bisa mendapatkan keuntungan lebih. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Tingkat keefisiensi produknya rendah. 2. Kemungkinan terjadinya eksploitasi. 3. Adanya perang harga antar produsen. Contoh pasar oligopoli, seperti pasar semen, pasar mobil, dan pasar konter. C. Pasar monopolistik. Bentuk pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, di mana banyak terdapat penjual atau produsen dengan menjual suatu produk yang sama namun ada karakteristik yang berbeda. Ciri-ciri pasar monopolistik. 1. Adanya banyak penjual atau produsen di dalamnya.
2. Adanya diferensiasi produk. 3. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. 4. Produsen bebas keluar masuk pasar. 5. Perlunya suatu promosi. 6. Barang yang diperjualbelikan bersifat heterogen. 7. Persaingan mempromosikan penjualan sangat aktif. Kelebihan pasar monopolistik. 1. Menghasilkan barang yang berbeda corak. 2. Distribusi pendapatan dalam masyarakat merata. Kekurangan pasar monopolistik. 1. Operasinya tidak seefisien pasar persaingan sempurna karena harga lebih tinggi, kuantitas produksi rendah, dan pada keseimbangan tidak tercapai efisiensi produk dan efisiensi alokatif. 2. Perusahaan tidak mempunyai galakan untuk inovasi. Contoh pasar monopolistik, yaitu pasar handphone, pasar motor, dan pasar komputer. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi karena adanya teori permintaan dan penawaran dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Sehingga keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan, harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Permintaan sama dengan penawaran, demand sama dengan supply. Pada kondisi ini, keseimbangan pasar kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran. Keseimbangan pasar pada hakikatnya sama, yaitu bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Tapi dalam konsep Islam, teori keseimbangan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mengandung nilai-nilai agama dan moral. Memberikan konsep harga yang adil, yang dalam aspek ekonomi disebutnya dengan harga yang setara. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, serta dipengaruhi oleh kebutuhan dan keinginan masyarakat. F. Ketidaksempurnaan bekerjanya pasar. 1. Penyimpangan terstruktur. Struktur atau bentuk organisasi pasar yang akan mengganggu mekanisme pasar dengan cara yang sistematis dan terstruktur pula. Struktur pasar yang dimaksud adalah monopoli, duopoli, oligopoli, dan kompetisi monopolistik. Kedua, penyimpangan tidak terstruktur. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang insidental dan temporer yang mengganggu mekanisme pasar. Beberapa contohnya adalah usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik, penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga, penipuan kualitas, kuantitas, harga atau waktu pengiriman, kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal. Ketiga, ketidaksempurnaan informasi dan penyesuaian. Ketidaksempurnaan pasar juga disebabkan karena ketidaksempurnaan informasi yang dimiliki para pelaku pasar. Informasi merupakan hal yang penting sebab ia menjadi dasar bagi pembuatan keputusan. G. Konsep harga dan solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan. Harga yang adil dalam Islam. Ibnu Taimiyah mendefinisikan bahwa harga yang adil adalah harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu, untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Solusi Islam terhadap ketidaksempurnaan. 1. Larangan berikhtiar. Praktek ikhtiar adalah suatu tindakan yang dengan sengaja menahan ataupun menimbun barang pada suatu kondisi ketika terjadinya kelangkaan barang tersebut. 2. Membuka akses informasi. Dalam hal ini penting oleh penjual dilakukan keterbukaan dalam hal informasi, sehingga dalam transaksi jual-beli dapat dilakukan atas suka sama suka dan adil antara penjual dan pembeli. Praktik penipuan seringkali timbul karena memanfaatkan ketidaktahuan para konsumen. Ketiga, regulasi harga. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga dalam keadaan darurat, di antaranya ketika harga pada pasar mengalami kelonjakan naik yang tidak sewajarnya, yang hal ini menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako maupun minyak alam. H. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. 1. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan
unit ekonomi yang permanen dan stabil. 2. Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, dan konsumen. 3. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. 4. Perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. 5. Aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar. 6. Jaminan sosial yang didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah. 7. Fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui 2 mekanisme pasar, yaitu A. Kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara. B. Kontrol dilakukan oleh lembaga independen, yaitu Al-Hisbah. Tujuan dari campur tangan pemerintah yakni 1. Menghindari kerugian dan akibat buruk perekonomian dengan cara mengawasi setiap kegiatan ekonomi negara. 2. Memberi jalan kemudahan masyarakat dalam memperoleh barang melalui penyediaan barang publik yang cukup dengan harga yang terjangkau. 3. Melarang kegiatan monopoli dengan cara mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan besar dalam mempengaruhi pasar. 4. Menjamin setiap kegiatan ekonomi terhindar dari penindasan dan ketidaksetaraan pada masyarakat. 5. Memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yaitu 1. Membuat dan melaksanakan peraturan dan undang-undang. 2. Melakukan kegiatan ekonomi secara langsung seperti membuat perusahaan. 3. Melakukan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.